Tanggal 19 Oktober, hari ke-293. Bacaan Lukas pasal 10 sampai pasal 12. Antagonisme terhadap anak manusia. Garis besar. Semakin luas pelayanan Yesus, semakin besar pula pertentangan yang ia hadapi. Dalam pasal-pasal ini, Yesus mengutus 70 murid, 36 pasang, untuk mempersiapkan jalan baginya ke kota-kota yang akan ia kunjungi. Lukas pasal 10 ayat 1-2. Mereka diutus dengan pesan damai dan kuasa untuk menyembuhkan, tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Namun, semakin banyak orang mendengar Injil, semakin keras pula perlawanan terhadapnya, terutama dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka menolak pesan kasih karunia, dan Yesus pun menegur kemunafikan mereka dengan keras, memperingatkan para murid agar tidak meniru hidup yang hanya mementingkan penampilan luar tanpa perubahan hati. Yesus kemudian mengajarkan tentang penghakiman, kesetiaan dalam pelayanan, dan nilai hidup di mata Allah. Sebuah pelajaran penting bagi murid-murid yang akan menghadapi dunia yang sama-sama menolak mereka. Renungan harian. Apa kesamaan antara burung pipit, rambut di kepala, bunga bakung, dan diri Anda? Semuanya ada dalam perhatian Allah. Lihatlah seekor burung hari ini. Tuhan tahu kapan ia lapar dan memberi makan kepadanya. Lukas pasal 12 ayat 24. Perhatikan rambut Anda yang rontok. Tuhan tahu persis berapa banyak yang tersisa di kepala Anda. Pasal 12 ayat 7. Amati bunga di taman. Tuhan mendanani mereka lebih indah daripada Salomo. Pasal 12 ayat 27. Jika Tuhan begitu memperhatikan ciptaannya yang kecil, mungkinkah Ia akan melupakan Anda yang diciptakan menurut gambarnya sendiri? Jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lukas pasal 12 ayat 7. Yesus mengingatkan kita bahwa kecemasan adalah tanda kita lupa siapa yang memegang kendali. Daripada bertanya, bagaimana nanti? Atau apa yang akan terjadi? Belajarlah untuk berkata, Tuhan, Engkau tahu, dan itu cukup bagiku. Bacalah dan renungkan Lukas pasal 12 ayat 22-31. Biarlah firman itu menenangkan hati Anda hari ini. Iman adalah mengandalkan Dia yang tidak kelihatan untuk hal-hal yang tidak terjamin. Pendalaman. Lebih berat dihakimi. Lukas pasal 10 ayat 14. Yesus membandingkan kota Korazim dan Betsaida, tempat di mana ia banyak melakukan mujizat, dengan Tirus dan Sidon, dua kota kafir yang terkenal karena kejahatan dan kesombongan mereka. Yesaya pasal 28. Namun, perbedaan utamanya adalah pengetahuan dan kesempatan. Tirus dan Sidon berdosa dalam ketidaktahuan, sementara Korazim dan Betsaida berdosa setelah melihat kuasa Allah secara langsung. Semakin besar terang yang kita terima, semakin berat tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Tanda Yunus. Lukas pasal 11 ayat 30. Yesus berkata, sebab sama seperti Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini.
Apa yang dimaksud dengan tanda Yunus? Matius pasal 12 ayat 38 sampai 40 menjelaskannya. Seperti Yunus berada di perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Yesus akan berada dalam rahim bumi 3 hari sebelum bangkit. Tanda itu bukan sekedar mujizat, melainkan nubuat tentang salib dan kebangkitan Kristus. Bukti terbesar kasih dan kuasa Allah bagi dunia yang tidak percaya. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.